wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya telah waktunya. Jadi sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kemarin terkait kalau hari ini saya ingin mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ini terkait dengan tugas saya juga di dalam program guru penggerak di dalam modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini langsung saja Pak ya. Pertanyaan pertama. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK? Dilema etika. Iya. Mungkin bisa contoh kasus mungkin. Nah, jadi sebenarnya dalam dilema IPK itu kan ada 4 ya. Ada yang pertama itu ada paradigma individual masyarakat, kemudian paradigma keadilan melawan rasa kasihan, kemudian juga ada paradigma kebenaran melawan kesetiaan, kemudian terakhir itu ada jangka pendek melawan jangka panjang. Kita ambil contoh misalnya yang keadilan melawan rasa kasihan. Contoh kasus misalnya ada anak katakanlah sudah kelas 12 tetapi pada semester 2 dia udah jarang masuk sekolah. Nah, kalau karena untuk mempertimbangkannya itu tentu kan kalau sudah 2 bulan awal sekolah kan dari peraturan sekolah kan tidak bisa mengikuti ujian secara langsung. Harus mengikuti aturan dulu menyelesaikan tinggal pembelajaran. Tetapi di pihak sekolah ada kasus yang memperbolehkan siswa itu langsung ikut ujian tanpa melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya itu selama 2 bulan tersebut. Nah, kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah nih, bagaimana cara mengambil keputusan terkait permasalahan tersebut? Iya, memang ini dilema antara keadilan dan kasihan. Satu sisi kalau kita berbicara keadilan, memang anak yang melanggar aturan harus ditindak. Yang memang tidak memenuhi ketentuan di ujian ini harusnya tidak diperlukan ujian. Jadi ada syarat-syarat yang boleh diikuti. Tapi di sisi lain juga ada program pemerintah untuk bagaimana anak tidak putus sekolah. Jadi kalau sekolah sendiri tidak boleh terlibat untuk membuat angka putus sekolah itu lebih tinggi. Itu memang ada dilema di sini, dibolehkan atau tidak. Kita bisa melihat kasusnya sejauh mana, apakah masih bisa dibina, dicarikan solusi sehingga dia bisa mengejar ketertinggalannya itu. Kalau tidak, sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan solusi yang lain. Solusi yang lain itu misalnya paket C. Jadi anaknya bisa direkomendasikan karena dia udah sekolah 3 tahun. Jadi di paket C dia mendaftar, kalau sekolah 3 tahun dia tinggal ikut ujian di paket C. Jadi dia masa depannya tidak sama lah yang lain, karena jasa paket C itu juga bisa dipakai untuk kuliah di mana-mana, cari kerja, bahkan anggota dewan juga banyak yang pakai jasa paket C jadi orang besar, gitu kan. Jadi tidak harus dipaksakan dia harus lulus di sekolah itu. Kalau memang dia tidak sanggup di sana bisa direkomendasikan itu paket C, itu solusi salah satu. Jadi baik, terkait permasalahan tadi Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, yang pertama ya kita identifikasi dulu. Misalnya kalau laporan udah masuk ke kepala sekolah, udah pertimbangan anaknya dikeluarkan atau tidak, nanti kan kita kumpulin data-data itu melalui wakil siswaan, melalui guru BK, wali kelas, dan guru yang berhadapan langsung dengan siswa bawah. Nanti akan ada mekanisme pengambilan keputusan bersama, rapat yang melibatkan semua komponen. Nanti setiap komponen kan punya kesempatan untuk memberikan pendapat. Guru yang ada di berhadapan itu bagaimana pendapatnya, wali kelasnya yang mungkin hari-hari membinanya seperti apa, apakah memang anak ini masih bisa dibina atau memang harus dicari solusi lain, misalnya seperti tadi, atau dia dipindahkan ke sekolah lain, atau dia direkomendasikan ke paket C. Jadi mekanisme ini harus jalan. Yang pasti keputusan sekolah, keputusan bersama, bukan keputusan individu kepala sekolah. Ini pasti. Jadi tetap mengutamakan untuk koordinasi dengan Musyawarah. dalam pengambilan keputusan bersama.
ataupun langkah-langkah maupun prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Iya. Ya, seperti tadi prosedurnya yang pertama kita susur ulang anak ini pelanggarannya apa, permasalahannya apa, kendalanya apa. Mungkin kita juga bisa utus wali kelasnya, apakah sudah mengunjungi keluarganya, rumahnya, kita susur, kita lihat betul-betul ada nggak yang menjadi pertimbangan buat kita. Misalkan anak ini jarang ke sekolah, sering terlambat, ya mungkin letak jarak sekolah dengan rumah, kendala jalan mungkin yang susah. Kan ada anak-anak kita yang jauh, jalan becek kalau hujan, ya kan, harus nyebrang sungai, yang kalau telat dikit perahunya sudah ada lagi. Nah kalau yang seperti ini kan kita punya pertimbangan lain. Apakah dia memang niatnya sengaja, atau sebenarnya dia bukan niat ini tidak ke sekolah, udah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kendala geografis lah, kondisi yang seperti itu. Kan ada juga siswa kadang dia diharuskan harus bantu orang tua akan kondisi ekonomi misalnya. Ya kalau kondisi ekonomi kan kita bisa cari solusi lain, bagaimana mengiringankan beban ekonomi keluarganya agar dia lebih fokus sekolah seperti itu. Baik Pak, terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kira seperti apa, Bu? Kasus-kasus seperti ini pasti yang paling efektif kita gunakan hati. Hati Pak ya? Iya, kemudian musyawarah, kemudian bersama, kemudian kita betul-betul lihat kondisi real anak seperti apa, tidak menjudge sepihak atau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, kita betul-betul lihat kondisinya seperti apa, kan ini sangat kondisional dalam seperti ini. Tapi kalau memang anak itu memang betul-betul bandel gitu kan, memang sengaja tidak mau sekolah, kadang ada juga yang memang kondisi keluarganya mungkin berkenaan, padahal dia dekat dengan sekolah, tetapi dia mau sengaja buat ulah, atau mungkin dia nggak betah sekolah di sini, dia ingin sekolah sebenarnya di tempat lain yang mungkin banyak temannya sekolah di sana, dipaksain orang tua. Nah, ini kita lihat kondisinya nih, seperti itu. Tetap mempertimbangkan bagaimana kondisi latar belakang dari anak itu Pak ya? Ya, kita jangan sampai mendiagnosa salah. Kalau salah diagnosa, obatnya pasti salah. Pasti salah ya. Padahal Ditelusuri dulu masalah yang sebenarnya dihadapi anak. Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau langkah lain itu seperti apa? Apakah ketika ada masalah itu langsung pada hari itu Bapak selesaikan, atau memiliki waktu jadwal tertentu untuk berdiskusi dengan warga sekolah? Ya, biasanya yang dilema etika ini biasanya masalah-masalahnya udah rumit. Itu pasti sudah melalui proses dari bawah. Kalau masalah udah naik ke meja kepala sekolah, biasanya ini kan wakil kepala sekolah pasti udah membina dulu, guru BK, wali kelas, guru itu pasti sudah melakukan pembinaan dulu terhadap anak ini. Kalau udah nyampe meja kepala sekolah, ya kepala sekolah harus langsung bertindak, tetapi disusur ulang lagi, gitu kan? Tidak hanya lihat laporan yang ada di meja, nanti dipanggil anaknya, nanti dicek lagi ulang laporan ini benar atau tidak. Kita harus mengecek kembali Pak ya? Kita cek kembali tahapan. Iya, nanti kita minta pertimbangan lagi kepada yang lain yang sudah membina, baru kita proses pengambilan keputusan akhir. Kalau dari kepala sekolah biasanya kan pertimbangan akhir kan? Ini anak ini masih mau dibina, siapa yang mau bina, atau kita pindahkan, atau kita keluarkan, atau solusi ya? Ya, karena di sekolah udah solusi akhir. Akhir ya. Jadi ini Pak yang kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pasti pertimbangan dari semua pihak lah yang ada di sekolah, dari guru, dari BK, dari wali kelas, dari wakil kepala sekolah, juga mungkin komite, orang-orang tua, orang pengamat pendidikan yang peduli dengan pendidikan di lingkungan sekolah kita yang bisa memberikan masukan. Itu akan sangat meringankan beban kita, karena kita sebenarnya tidak memikirkan sendiri masalah ini.
Ya, kepala sekolah itu bukan berpikir sendiri untuk ambil keputusan seperti ini, tetapi dibantu oleh banyak orang. Nanti suara dari orang banyak, udah itu yakin itu pasti yang terbaik. Menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan yang terbaik di kondisi itu. Nah, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih selama menjadi pimpinan di sebuah instansi di dalam mengambil sebuah keputusan itu? Yang pasti kepala sekolah itu tidak ditunjuk sebagai raja. Oh, tidak ada raja. Iya, di kepala sekolah itu pengambilan keputusan tidak otoriter. Di kepala sekolah itu memimpin, kemudian mengelola informasi dari kawan-kawan semua. Keputusan itu tetap keputusan bersama. Keputusan sekolah itu bukan keputusan individu kepala sekolah. Jadi menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin itu adalah bagaimana mengelola orang banyak dalam mengambil sebuah keputusan yang bisa diterima oleh banyak orang. Ini terakhir ya, terkait pengambil keputusan, apakah pernah Bapak berpikir setelah mengambil keputusan itu sudah ditetapkan keputusan itu kan, apakah benar yang telah saya lakukan ini atau tidak? Ibarat kata itu mengungkap keraguan gitu setelah mengambil keputusan. Iya. Oh, pasti dan sangat sering. Ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, wajar saja kadang kita meragukan ini sudah benar atau tidak. Kemudian kita pikirkan kembali, tetapi ragu itu tidak boleh kita tunjukkan ke orang banyak. Itu kan perasaan kan? Di diri kita, di hati kita, di pikiran kita tuh pasti ada gejolak, ini udah benar atau tidak. Makanya kita lihat bagaimana reaksi dari keputusan yang kita ambil itu. Reaksinya positif atau negatif. Dan biasanya kalau keputusan kita bagus, nanti kita akan mendapat reaksi positif dari warga sekolah. Kalau reaksinya negatif, kita harus lebih ini lagi, lebih berpikir salahnya di mana. Itu menjadi pelajaran buat kita ke depannya, karena pengembalian keputusan itu bukan hal yang gampang. Kita keputusan dengan orang banyak seperti tadi ada dilema. Ada dua hal yang benar, yang sama-sama benar, gitu kan? Tapi keputusan tetap satu. Gitu. Ya, kita harus mengalahkan satu yang benar juga. Dan itu sangat kondisional. Pasti itu terjadi di alami. Pasti. Tapi nggak ditunjukkan ke orang banyak. Kalau pemimpin itu ragu mengambil keputusan. Itu cukup jadi berpikir sendiri, Pak ya. Iya. Seorang pemimpin harus tegas. Kalau memutuskan dia bertanggung jawab dengan keputusan itu. Apapun keputusan yang diambil, dia bertanggung jawab dengan itu. Keraguan di hati. Tapi tegas dan konsisten, Pak ya. Iya. Jadi itu Pak ya, baik untuk wawancara pada hari ini Pak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya kira cukup, saya telah mendapatkan beberapa informasi dari Bapak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, bagaimana cara Bapak menentukan keputusan yang terbaik kemudian dalam mengelolanya. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancara terkait dalam pengambilan keputusan ini Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf nih apabila di dalam penyampaian pertanyaan tadi terdapat ada beberapa kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.